Untuk lebih jelasnya, pengertian perdagangan, perbedaan perdagangan antar negara dan antar daerah seperti apa, tujuannya bagaimana, marilah kita lihat pemaparan ataupun penjelasan sebagai berikut. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Nah, itu ya arti perdagangan. Kemudian pengertian perdagangan antar negara adalah kegiatan perdagangan yang merupakan aktivitas transaksi masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain. Contohnya, orang tua kamu membeli barang elektronik atau sepatu, tas, dan sebagainya, tapi barang tersebut dikirim dari luar negeri, misal Singapura. Nah, itu contoh real ya, contoh yang nyata kegiatan perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara itu bisa dibedakan menjadi dua, nah yaitu ekspor dan impor. Tentu kalian sudah tahu dong apa itu ekspor, nah dan apa itu impor, termasuk contohnya kan. Nah, kalau untuk ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Kalau pelakunya disebut dengan eksportir. Nah, apa tujuan ekspor itu? Tujuannya adalah mengekspor barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Dan impor, apa itu impor? Impor itu adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Pelakunya disebut dengan importir. Yes, tentunya proses ini juga pasti yang namanya ekspor impor juga pasti mencari sama-sama dari keuntungan ya. Pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, yaitu perdagangan antar dua wilayah atau lebih dalam satu kawasan. Misalnya perdagangan antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan, tapi dalam satu kawasan yaitu Indonesia. Jelas ya itu ya. Kemudian faktornya. Di sini ada dua faktor pendorong perdagangan antar daerah. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama produksi alam. Misalnya seperti apa? Misalnya begini, daerah pesisir pantai pasti ingin hasil produksinya bisa sampai ke pelosok. Nah, begitu juga yang di daerah pelosok pegunungan, hasil produksi seperti sayuran dan buah-buahan pasti juga ingin sampai ke tangan penduduk di pesisir. Oleh karena itu diperlukan adanya kegiatan perdagangan di mana hasil produksi bisa saling memenuhi kebutuhan. Sedangkan faktor kedua pendorong perdagangan antar daerah adalah perbedaan tingkat harga. Misalnya Kota Pekalongan yang terkenal sebagai penghasil batik, pengrajin batiknya pasti ingin mendapatkan untung. Nah, umumnya harga batik di Pekalongan lebih murah karena Pekalongan pusat dan pengrajin batik. Oleh karena itu, para pengrajin batik di Pekalongan memasarkan batiknya ke daerah lain. Nah, itu ya dua faktor pendorong perdagangan antar daerah. Tujuan perdagangan itu terutama antar daerah atau antar negara tersebut adalah yang pertama untuk memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan itu kan diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual. Nah, harapannya dengan melakukan perdagangan keluar daerah, keuntungan akan semakin banyak. Keuntungan yang banyak juga bergantung kepada manfaat yang kedua, yaitu apa? Yaitu memperluas jangkauan pasar. Nah, semakin luas jangkauannya, maka semakin banyak konsumen. Tentunya jika semakin banyak konsumen, semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh. Nah, agar kemajuan teknologi perdagangan antar daerah dan antar negara bisa dilakukan dengan mudah, maka digunakan teknologi seperti internet. Salah satunya seperti ilustrasi yang dicontohkan di atas tadi.
Nah, termasuk pemaparannya. Nah, dari ilustrasi dan penjelasan materi tadi, kira-kira ya, apa dampak positif dan negatif dari kegiatan perdagangan antar daerah maupun antar negara? Nah, itu. Ya, silakan dijawab. Silakan dicari bagaimana memahaminya. Kita tunggu jawabannya.